Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Handra Napoleon. Ba'da subuh ini tanggal 18 Desember 2025. Jadi kemarin saya bertemu dengan Mbah Sabar di Desa Sukamaju, Jati Agung. Jadi ketika sholat zuhur ada jemaah jaulah yang mampir di masjid di depan rumah Mbah Sabar. Jemaah jaulah ini dari Lumajang, Jawa Timur, dekat Jember. Jadi rombongan jemaah yang tanggal 28, 29, 30 November itu mereka menghadiri ijtima di Kota Baru, Lampung, Metropolitan Mulia, Masjid Al-Hijrah. Mereka datang 4 hari sebelumnya, dan hari ini mungkin mereka masih ada di Masjid Sukamaju itu pada tanggal 18 Desember ini. Kalau jadi dari 4 hari sebelum acara berarti tanggal 24 itu 6 hari ditambah ini 18, sudah 24 hari berada di perjalanan. Jadi perjalanan ini kalau dilihat itu haji. Jadi kalau kita dalam perjalanan menunaikan ziarah ke rumah Siti Hajar di Ka'bah, itu orang yang melakukan ziarah ke rumah Siti Hajar di Ka'bah itu dipanggil orang haji, ya hajj. Nah, rombongan jaulah ini datang ke Lampung untuk mengunjungi silaturahmi gitu, mengunjungi saudara-saudara sesama manusia di Lampung, yang ternyata orang-orang di Lampung ini juga orang-orang yang merantau dari mana-mana gitu. Mungkin juga dari Lumajang. Soalnya mereka bisa berbahasa yang sama itu. Bahasa Jawi ya. Jawi itu bahasa yang Melayu gitu. Jadi kalau dibilang bahasa Jawa kurang tepat, karena Jawa itu plesetan dari Jawi yang berasal dari Afrika, atau dari bahasa Bajawa, pengungsi dari India Selatan. Jadi aslinya Jawi. Jadi kayak Al-Quran itu aslinya Quran, jadi koran. Jadi penjajah kita kolonial ini banyak sekali merubah bahasa-bahasa untuk menyimpangkan gitu, termasuk terjemahan Tuhan itu menjadi Allah. Lalu dalam penerjemahan kitab Allah tidak diterjemahkan, padahal Allah itu mengacu kepada Tuhan di Eropa. Tuhan di Eropa itu mengacu kepada Tuhan orang Mekah, karena yang dakwah Islam di Eropa itu
orang Islam Mekah. Jadi orang Islam Mekah dulu tidak suka sama kitab yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW. Itulah mereka mengusir Nabi penutup itu sehingga pindah ke Madinah. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka juga kondisinya kan memang tidak beriman kepada kitab, tapi ya takluk ini dikalahkan. Nah, inilah mereka mengembangkan keimanan yang sama dengan keimanan sebelumnya, karena mereka tidak mengalami perubahan keimanan. Mereka beriman kepada Allah, tapi juga mereka beriman kepada Lata dan Uzza. Makanya kalau orang yang belum kenal kitab itu, dia akan dikenalkan kepada Allah. Allah itu Alhu, semua dia. Jadi seperti Nabi Sulaiman mengenalkan Allah kepada Ratu Balkis pakai bismillah. Tapi kalau pencipta mengenalkan dirinya kepada orang yang mencari dirinya itu dengan bismirab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq, iqra wa rabbukal akram allazi alamal bil qalam alamal insan malam ya'lam. Jadi yang bisa mengenalkan Rob itu hanya Rob sendiri dengan kitab itu. Yang kitab yang sudah ditulis itulah allazi alamal bil qalam. Nah, dengan tulisan, jadi tulisan yang sudah 15 abad adalah kitab yang disusun oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang setelah Nabi penutup Muhammad SAW disusun. Jadi Nabi penutup Muhammad SAW itu bukan yang menyusun kitab itu. Kitab itu sudah tersusun ketika pencipta menciptakan khalifah pertama di alam ruh, yaitu Adam alaihissalam. Makanya penamaan khalifah setelah Nabi berakhir adalah artinya persiapan untuk menjadi khalifah berikutnya itu sudah ada dengan cara belajar dengan tulisan itu. Tulisan itu terjaga, jadi kalau kita tidak jujur memang tidak bisa menyentuh kitab itu. Makanya Nabi penutup itu sebelumnya mendapat gelar Al-Amin, jujur dulu, lalu 5 tahun dia konsentrasi. Kalau bahasa kita kuliah 5 tahun di Gua Hira. Jadi saya ketika di Gua Hira itu membuka Quran terjemahan, minta petunjuk apa Gua Hira ini apa gitu. Ternyata dapat ayat Gua Hira itu tempat pencipta mengajari manusia. Jadi mulai dari Adam alaihissalam itu belajar kepada penciptanya di Gua Hira, para nabi sampai ke Nabi Muhammad. Artinya belajar melalui tulisan yang sebenarnya adalah diri kita. Jadi diri kita ini kitab. Di dalam alam ruh itu yang dibikin dengan tangan pencipta itu khalifah inilah kitab sebetulnya. Makanya yang nyusunnya 4 khalifah. Nah, itu setelah allazi alamal bil qalam alamal insan malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Disinilah Gua Hira itu kita belajar kepada pencipta kita langsung dengan tulisan. Jadi enggak pakai perantara ulama yang ngaku-ngaku ulama, itu enggak. Kalau yang ngaku-ngaku ulama itu versi Islam Eropa, yang memang di sana ada pendeta-pendeta gitu. Jadi dalam kitab itu tidak ada kerahiban, apalagi mau kayak organisasi agama NU Muhammadiyah. Makanya mereka itu ya organisasi kepentingan umat namanya, bukan organisasi dari langit, bukan. Jadi untuk kepentingan umat, politik larinya gitu. Ya normal, artinya mereka berorganisasi mengatasnamakan agama. Itu berarti ada kepentingan mereka politik. Ya saya
kembali lagi dengan Mbah Sabar ya. Mbah Sabar ini sudah berusia 80 tahun. Dia yang dulu ceritanya daerah Jati Agung itu akan dijadikan perkampungan Nasrani gitu. Nasrani ini ya berbagai macam kelompok Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Advent yang saya tahu di sana. Dan ada Pak Sabar ini orang tuanya adalah ketua NU Sukarame. Sukarame ini dulu masuk Lampung Selatan sebelum masuk ke kota Bandar Lampung, jadi bagian dari Jati Agung. Nah, mereka berjuang melawan kehendak dari waktu itu Pak Radius Prawiro. Pak Radius Prawiro ini adik iparnya Ibu Tien Soeharto, yang kebetulan Ibu Tien Soeharto itu kan sebelumnya beragama Katolik. Pak Radius Prawiro ini tokoh agama Katolik, makanya ada gereja besar di situ, Santo Andreas apa itu dari agama Katolik itu di Jati Agung. Jadi mereka dulu menentangnya sehingga ada korban jiwa waktu itu. Baru proyek untuk menjadikan perkampungan Nasrani itu berhenti. Tapi sudah banyak gereja-gereja yang dibangun di Jati Agung itu. Memang dulu saya sudah dengar ada kristenisasi katanya, cuman ya itu sama lah dengan NU Muhammadiyah, itu mereka juga organisasi agama untuk kepentingan dunia. Kalau untuk akhirat tadi di Gua Hira Nabi penutup, dia nggak pakai organisasi ya, pakai kitab. Nah, Mbah Sabar ini dulu datang sendirian ceritanya sama istrinya sama anak satu, naik gerobak ke lokasi itu. Sampai sekarang udah banyak keluarganya itu. Dan dia ya punya beberapa tempat yang besar lah ya, sawah, sawit. Kemarin dia baru nanam pohon coklat di belakang rumahnya. Nah, saya punya kenal satu lagi namanya Pak Sabar. Dia buka bengkel. Nah, saya dapat rekomendasi dari kawan saya Nur Buana itu, Pak Nur Buana. Dulu sama-sama di Dinas PU Kota Bandar Lampung. Bengkelnya bagus Pak Sabar nih. Tapi kalem aja, dia nggak kayak orang pengen mencari konsumen yang dia cuma nunggu aja gitu di bengkelnya kalau ada yang datang, dengan reputasi ya, artinya dia punya reputasi yang baik mengenai teknik. Tapi ya itu tadi, mereka harus sabar juga, pelan bahasanya kerjanya mungkin, karena dia cuma kerja sendiri dibantu beberapa orang aja yang praktek atau anaknya sekarang. Jadi ada dua orang bernama Sabar ini yang saya perhatikan memiliki kejujuran. Jujur di sini hati yang jujur, dan dia menjalani hidupnya tidak serakah, tapi dia kaya gitu loh. Jadi memang kita yang sabar ini kan pintu surga yang paling besar. Itulah yang dicontohkan juga dengan Siti Hajar ketika diperintahkan untuk tinggal di Mekah, padang pasir sendirian bersama anaknya itu menunjukkan satu kesabaran seorang ibu menjalankan satu perintah untuk mengurus anaknya yang bayi. Jadi memang orang datang ke Mekah untuk haji itu harus melihat konteksnya. Konteksnya adalah bagaimana kesabaran seorang ibu mengurus anak. Jadi kita
bisa tahu diri dengan naik haji itu bahwa kita itu seorang anak yang diurus oleh seorang ibu. Ibu ini punya kasih sayang dari pencipta manusia. Ya, pencipta manusia kan di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan 5 ayat pertama itu menceritakan tentang penciptaan manusia. Jadi antara Siti Hajar terus Nabi penutup Muhammad ini yang menerima Iqra itu ada kaitan yang sangat erat tentang penciptaan manusia dari segumpal darah. Lalu tentang kesabaran dan tidak serakah terhadap dunia. Jadi itulah berawal dengan revolusi jujur. Jadi 5 ayat yang diterima Nabi penutup pertama itu adalah 5 ayat revolusi jujur yang berikutnya menghancurkan kesombongan agama di kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Dan mungkin kita sekarang bisa melihat kesombongan agama yang baik dari Nasrani yang berkuasa di Eropa maupun Islam yang juga berkuasa di Eropa yang melahirkan syariat dibilangnya. Padahal syariat itu adalah bukan dari kitab yang disusun khalifah, dia buat kitab-kitab lain. Syariat itu ada kitab hadis, ada kitab mahzab, ada ilmu fikih dan lain-lain. Itu semua berasal dari Eropa semua. Kemarin saya melihat di satu masjid ketika saya ngantuk, musola, ada kitab tebal bener lebih dari Quran. Katanya kitab fikih hadis. Ya buku itu hadis itu ada 6 juta. Jadi orang makin bingung dengan ilmu-ilmu ulama itu. Sementara kitab asli yang diterima Nabi penutup lalu disusun sebagai tulisan oleh para khalifah berdasarkan petunjuk yang ada pada khalifah pertama Adam alaihissalam itu tidak terbaca. Kalaupun dibaca hanya sebagai lagu panjang pendek, lalu orang hitung pahalanya 1 huruf 10 kebajikan, tapi tidak dengan isinya. Nah kalau tidak dengan isinya berarti otaknya tidak aktif, tidak berpikir. Jadi bukan bahasa Arab ya, itu bahasa Arab, bahasa pencipta. Walaupun dia ngerti bahasa Arab belum tentu dapat izin seperti orang Mekah itu kan ngerti bahasa Arab, tapi mereka membenci yang menerima kitab itu. Nabi penutup Muhammad SAW sehingga dia harus hijrah ke Madinah. Nah, jadi itu dari Madinah itulah kitab itu diterjemahkan ke seluruh bangsa di dunia yang hari ini banyak sekali ilmuwan yang mempelajarinya dan menyatakan bahwa itu benar sehingga mereka menjadi mu'alaf. Jadi sekarang ini orang-orang beriman yang mu'alaf ini yang berhasil melakukan pembelajaran terhadap dirinya untuk mengenal pencipta. Sementara orang-orang yang keturunan Islam ini cenderung tidak ingin belajar isi kitab itu. Mereka belajarnya amalan dari ulamanya yang kebanyakan khodam itu baca berulang-ulang, ilmu ucap namanya. Itu yang paling tinggi jin Ifrit tuh di dalam peristiwa Nabi Sulaiman tuh yang akan memindahkan singgana Ratu Balkis. Tapi ada orang yang berilmu kepada kitab, artinya dia mengerti kitab yang bisa memindahkannya sebelum ke Japan. Nah itulah kita punya B.J. Habibie yang belajar kitab terjemahan di Jerman, mengikuti orang Yahudi yang mengalahkan dia di kuliahnya sampai dia mendapat hikmah, bisa menemukan hukum Habibie 1 dan hukum Habibie 2 tentang keretakan pesawat. Dan hari ini peninggalan dia berupa PT Dirgantara Indonesia sudah mulai merancang
pesawat-pesawat jet berteknologi tinggi. Mudah-mudahan di tahun 2045 PT Dirgantara Indonesia ini akan menjadi perusahaan penerbangan terbaik di dunia, sehingga Indonesia menjadi negara mandiri, nggak seperti sekarang negara penuh koruptor dan para pengkhianat. Tapi alam kita sangat makmur. Nah, ini generasi Z ini sepertinya mulai bangkit. Mungkin di 2026 generasi Z akan berpolitik. Mudah-mudahan negara Indonesia ini selamat dari raja KKN dan oligarki yang sekarang kita tahu mereka memunculkan dinasti politik seperti Jokowi dengan Gibran, SBY dengan AHY, atau Megawati dengan Puan. Ini kan dinasti politik. Di Bandar Lampung juga ada Herman HN, Bunda Eva, dan anaknya. Mudah-mudahan dinasti politik ini bisa tidak dilanjutkan di negara Republik Indonesia ini. Makanya saya mengajak untuk revolusi jujur dan go presiden, agar masyarakat Indonesia sadar mulai memikirkan presiden yang baik untuk dirinya, bukan karena kampanye politik yang sekarang sudah mulai dibangun narasinya oleh tim sukses dengan memunculkan orang-orang lama untuk menjadi kandidat presiden. Mudah-mudahan generasi Z bisa berlepas diri dari promosi politik tim sukses yang mencari uang dengan menggoreng para calon-calon presiden dan pemimpin daerah. Mudah-mudahan suara-suara generasi Z ini tidak bisa dibeli dengan murah oleh tim sukses ini. Salam dari Bang Haji Handra, sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Terima kasih telah menonton.